Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang tiada hentinya. Kembali lagi dengan saya, Budi Wirausyayani. Kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling mengenai menjadi manusia yang dicintai Tuhan. Tujuannya yaitu untuk dapat mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berusaha untuk mengenal lebih dekat dengannya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, dapatkah kalian memecahkan teka-teki ini? Pertama, perhatikanlah gambar sekumpulan kopi tersebut. Kemudian, dapatkah kalian menemukan wajah orang? Dan berapa jumlah wajah orang tersebut? Nah, jawabannya ada 3 wajah orang. Baiklah, kita akan kembali ke materi kali ini, yaitu menjadi manusia yang dicintai Tuhan. Apersepsi. Kapan kita ingat kepada Tuhan dan apa yang harus dilakukan? Mengingat Tuhan tentunya harus dilakukan setiap saat, kapanpun, dan dimanapun. Tidak hanya pada saat sembahyang atau pada saat kita berkumpul dalam suatu ibadah-ibadah ritual lainnya. Tuhan selalu ada dan hadir di dalam setiap episode kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita mau menerima Dia sebagai pemain utama dalam kehidupan kita? Ataukah kita menganggap Dia hanya sebagai pemeran pengganti yang kita panggil hanya jika membutuhkannya? Atau mungkin kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai penonton yang tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan kita? Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita, yaitu berusahalah merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu merasakan Tuhan hadir di antara kita. Bersyukurlah atas semua karunia nikmat yang diberikannya. Kita diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Mari kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Kita harus selalu bersyukur, baik dikala susah maupun dikala senang. Perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau ilmu pengetahuan sudah kita dapat, marilah kita gunakan untuk mengkaji kitab-kitabnya, agar ibadah kita lebih mantap dan bermakna kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Berusahalah mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan. Berikut bukti tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan, di antaranya penciptaan langit. Langit merupakan ciptaan Allah yang sangat indah. Setiap manusia yang suka memperhatikan langit, baik di malam hari maupun di siang hari, pasti akan merasakan ketakjuban luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, manusia pun sudah menembus angkasa untuk mengeksplorasi bulan dan planet lainnya. Kemudian, penciptaan bumi. Bumi dan segala keindahannya ini sangat kaya dengan ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa. Bahkan, hingga saat ini, manusia belum mampu mengungkap semua tabir misteri di bumi. Lautan, gunung-gunung, samudra yang terbentang luas, gurun pasir, dan yang lainnya sangatlah berkesinambungan serta penuh hikmah dalam penciptaannya. Hubungan angin dengan air hujan. Air hujan yang diturunkan ke bumi oleh Allah adalah nikmat yang tidak terhingga. Walaupun manusia sudah mampu membuat hujan buatan, hujan alami ciptaannya tetap tidak dapat tergantikan. Coba kita bayangkan, jika di suatu tempat tidak diguyur hujan dalam jangka waktu lama,
daerah itu pasti akan kering kerontang. Saat tempat ini diguyur hujan, maka tumbuhlah berbagai jenis tumbuhan. Kemudian, awan. Awan merupakan fenomena unik dari proses terjadi dan turunnya hujan. Awan diciptakan untuk melindungi manusia dari terik sinar matahari. Selain itu, awan akan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya siklus musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi akan terjaga. Berikut ini adalah tips-tips dalam ajaran agama Islam agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, mengingat Allah di dalam hati, lisan, dan tindakan sehari-hari. Dan yang keempat, cinta kepada Allah membawa cinta kepada seluruh makhluknya. Yang kelima, merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang keenam, menyadari kebaikan Allah dan segala kenikmatan darinya. Yang ketujuh, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang kedelapan, bermunajat kepada Allah di tengah malam. Yang kesembilan, bersahabat dengan para pecinta Allah. Yang kesepuluh, menjauhi segala hal yang dapat melalaikan hati. Yang kesebelas, perbanyak zakat, infak, dan sedekah. Sekian materi bimbingan konseling kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhanlah yang memberikan segala kenikmatan yang kita rasakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.